Bagi teman-teman, perkenalkan nama saya Narsisus Atas. Saya adalah mahasiswa aktif Stipa Santoso Ruteng. Pada kesempatan ini, saya akan mengulas kembali pembelajaran PKN dengan tema harmoni, kewajiban, hak negara dan warga negara. Pada kesempatan ini kita akan membahas 5 pokok utama yang akan kita bahas. Yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang wacana harmonisasi hak dan kewajiban negara dan warga negara. Latar belakangnya adalah pada masa ini kita menyaksikan fenomena yang anomali di mana beberapa orang menuntut hak dengan gigih dan jika perlu dilakukan dengan kekerasan. Namun pada saat tiba giliran untuk menunaikan kewajiban mereka, tampaknya kehilangan gairah, sehingga diperlukan untuk mengharmonikan antara kewajiban dan hak. Jadi kalau misalkan kita lihat dari segi latar belakangnya, harmonisasi itu penting sekali agar kesetaraan hak dan kewajiban diratakan tanpa harus ada pembedaan antara individu satu dan individu yang lain, dan kewajiban negara dan warga negara. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di Eropa yang dikemukakan oleh John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia. Selanjutnya, kita coba lihat ke tentang Revolusi Amerika, Magna Carta, dan Revolusi Prancis. Yang pertama kita akan bahas Magna Carta, piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan, yaitu pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada bangsawan beserta keturunan sehingga balasan atau bantuan biaya pemerintah yang telah diberikan oleh para bangsawan. Yang kedua, Revolusi Amerika pada tahun 1276. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris untuk menjadi negara merdeka. Yang ketiga, Revolusi Prancis pada tahun 1789. Bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut yang menghasilkan pernyataan hak-hak manusia dan kewajiban negara. Secara sosiologis, dari gejala sosiologis, beberapa gejolak masyarakat yang sangat memprihatinkan yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Kita coba beranjak kepada poin yang ketiga. Apa esensi dan urgensi harmonisasi hak dan kewajiban negara dan warga negara? Kita coba lihat poin yang pertama itu dari segi agama. Jadi secara agama, itu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beragama. Jadi pendidikan dan kebudayaan itu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, dari segi ekonominya. Secara perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, itu penerapan atas kekeluargaan dalam perekonomian nasional untuk memberikan manfaat bagi rakyat banyak. Dan yang ketiga, pertahanan dan keamanan. Pelaksanaan SISHAM merata TNI Polri sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan penduduk. Baik, kita masuk kepada poin yang keempat. Bagaimana pengaturan status, asas, dan syarat warga negara? Yang pertama kita coba lihat status. Jadi status menurut George Jelieng mengemukakan 4 macam status warga negara. Yang pertama, status positif warga negara dan diberi hak untuk menuntut perlindungan pada negara. Dan yang kedua, status negatif. Negatif dijamin tidak boleh campur tangan terhadap hak warga negara. Yang ketiga, status aktif. Negara memberi hak warganya untuk ikut serta dalam pemerintahan.
Dan yang keempat, status pasif. Kewajiban warga negara untuk mentaati segala pemerintah negaranya. Selanjutnya, asas berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, ada 4 asas kewarganegaraan. Yang pertama, asas ius sanguinis, asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan. Yang kedua, asas ius soli, asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diperlukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Dan yang ketiga, kewarganegaraan tunggal, asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Dan yang keempat, kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang tersebut. Setelah kita coba melihat dari segi statusnya, ada pun syarat-syarat yang kita bahas di sini. Syaratnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ada 8 syarat kewarganegaraan, yaitu telah berusia 18 tahun atau sudah kawin pada waktunya mengajukan permohonan setempat bertempat tinggal di wilayah sendiri, paling singkat 5 tahun atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Setelah kita mencoba untuk mengulas 4 poin penting yang sudah kita dengarkan tadi, kita coba beranjak ke poin yang terakhir, poin penting yang terakhir, yaitu tentang pajak. Di mana di sini memberikan pertanyaan pajak dan manfaatnya sebagai suatu kewajiban negara, kewajiban utama warga negara terhadap negara. Sebelum kita memasuki pembahasan inti lainnya, kita harus tahu juga apa itu pajak. Di sini saya akan menjelaskan, pajak adalah salah satu syarat dalam hidup bernegara. Setiap negara membutuhkan pajak dari rakyatnya karena pajak merupakan salah satu pendapatan negara. Jika kita memberikan pertanyaan untuk apa manfaatnya dari pajak, kita coba melihat manfaat dari pajak itu. Yang pertama, membiayai pengeluaran negara. Pajak memilih manfaat dengan membiayai pengeluaran negara yang bersifat self-liquidating. Contohnya, pengeluaran pajak proyek produktif barang ekspor. Dan yang kedua, membiayai pengeluaran produktif pajak dapat membiayai pembayaran produktif, di mana pembayaran. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang sempat saya bahas pada kesempatan kali ini. Dan saya minta teman-teman untuk jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Dan intinya tetap sehat, jaga jarak dari situasi COVID pandemi.